Awalnya cuma suara-suara aneh dari sumur tua, tapi siapa sangka, yang ditemukan di dalamnya bikin seluruh kampung gempar. Dan sampai sekarang, misterinya belum pernah terpecahkan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Timur, berdiri sebuah rumah tua milik keluarga Pranoto. Rumah itu sudah puluhan tahun tidak dihuni, hanya sesekali dipakai saat musim liburan. Dinding kayunya kusam dimakan usia, cat temboknya pun mulai mengelupas. Namun ada satu bagian rumah itu yang selalu membuat warga sekitar bergidik. Sumur tua di belakang rumah. Sumur itu dulunya sumber air utama, tapi sudah lama ditutup dengan papan kayu dan seng bekas. Konon, dulu pernah ada perempuan yang hilang misterius, terakhir kali terlihat di dekat sumur itu. Sejak saat itu, sumur ditutup dan dibiarkan terbengkalai, hanya jadi cerita bisik-bisik warga kampung. Semua berubah ketika keluarga Pranoto memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut. Rencananya, rumah itu akan ditempati kembali oleh anak tertua keluarga, Pak Arif dan keluarganya. Mereka membawa beberapa tukang bangunan, salah satunya Pak Dirman, yang dikenal sebagai orang yang cukup pemberani meski usianya sudah lebih dari 50 tahun. Awalnya, renovasi berjalan lancar. Namun suatu sore, saat langit mulai redup, Pak Dirman yang sedang membersihkan halaman belakang mendengar suara aneh. Seperti suara lirih, mirip rintihan. Ia terdiam, menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah sumur tua. Pak Dirman pun mendekat perlahan. Namun sesampainya di dekat sumur, suara itu mendadak hilang. Ia mencoba meyakinkan diri sendiri, mungkin cuma suara angin atau kucing, gumamnya. Tapi sejak hari itu, suara-suara aneh itu terus terdengar hampir setiap sore. Kadang seperti rintihan, kadang seperti bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Merasa tak nyaman, Pak Dirman akhirnya bercerita kepada Pak Arif. Awalnya Pak Arif ragu, mengira itu hanya imajinasi Pak Dirman. Namun karena penasaran, Pak Arif pun mengajak beberapa tukang lain untuk bersama-sama memeriksa sumur tua tersebut. Dengan perasaan campur aduk, mereka membuka papan kayu penutup sumur. Begitu papan diangkat, bau anyir yang menyengat langsung tercium. Semua yang ada di sana saling pandang dengan wajah pucat. Pak Arif mengambil senter, menyorot ke dalam sumur. Saat itulah, semua yang melihat tak bisa berkata-kata. Tampak sosok tak bergerak, seperti tubuh manusia yang mengambang di dalam kegelapan sumur. Warga yang mendengar kegaduhan segera berdatangan. Suasana jadi riuh, penuh rasa takut bercampur rasa penasaran. Pihak berwenang pun dipanggil. Proses evakuasi berjalan lama karena sumur tua itu sangat dalam. Begitu jasad itu berhasil diangkat, terkuaklah identitas korban. Ratna, seorang perempuan muda yang baru beberapa bulan lalu dinyatakan hilang. Ratna dikenal sebagai tetangga yang ramah dan baik hati. Hilangnya Ratna dulu memang membuat warga cemas. Tapi tak ada yang menyangka ia akan ditemukan di tempat itu. Berita penemuan jasad Ratna cepat menyebar. Kampung jadi heboh. Banyak yang berdatangan hanya untuk melihat sumur tua itu. Semua bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan ini? Dan bagaimana Ratna bisa berakhir di sumur tua yang sudah lama ditutup? Polisi segera memulai penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan awal, diduga Ratna sudah berada di dalam sumur selama beberapa minggu. Namun pertanyaan terbesar tetap, siapa pelakunya? Di tengah penyelidikan, muncul satu nama yang membuat suasana semakin mencekam. Jatmiko, kerabat jauh keluarga Pranoto yang pernah tinggal di rumah itu beberapa bulan lalu. Jatmiko dikenal pendiam, jarang bersosialisasi, dan sering mengurung diri di kamar belakang rumah. Yang membuat warga semakin curiga, Jatmiko tiba-tiba menghilang tak lama setelah Ratna dinyatakan hilang. Seorang saksi, tukang sayur langganan keluarga Pranoto, mengaku pernah melihat Ratna dan Jatmiko berbicara di belakang rumah beberapa hari sebelum Ratna menghilang. Menurutnya, sempat terdengar suara cekcok, meski ia tak tahu apa yang mereka bicarakan. Cerita itu semakin memperkuat dugaan polisi. Namun twist tak berhenti sampai di situ. Saat polisi menggali lebih dalam ke dalam sumur untuk mencari barang bukti lain, mereka justru menemukan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Kerangka manusia lain, sudah hampir menjadi tulang belulang, terkubur di dasar sumur. Penemuan ini membuat warga benar-benar gempar. Siapa lagi korban ini? Apakah benar sumur itu menyimpan kutukan? Atau ada sejarah kelam yang selama ini disembunyikan? Warga yang lebih tua mulai mengingat cerita lama. Puluhan tahun lalu,
Pernah ada perempuan yang hilang, terakhir terlihat di dekat sumur tersebut. Namun karena tak ada bukti, cerita itu hanya jadi rumor yang diwariskan turun-temurun. Polisi akhirnya memastikan bahwa jasad pertama adalah Ratna, korban pembunuhan yang diduga kuat dilakukan oleh Jatmiko. Namun untuk rangka kedua, identitasnya masih misteri, dan penyelidikan diperluas hingga memeriksa arsip laporan orang hilang puluhan tahun lalu. Bagi keluarga Pranoto, kejadian ini jadi pukulan berat. Rumah yang dulu dianggap penuh kenangan berubah menjadi sumber ketakutan. Pak Arif merasa bersalah karena tak pernah menduga sumur tua itu menyimpan rahasia kelam. Akhirnya, sumur tua itu ditutup permanen dengan semen dan batu besar agar tak ada lagi orang yang bisa membuka tutupnya. Namun meski sudah ditutup, suasana kampung tak pernah sama lagi. Banyak warga yang memilih pindah rumah, atau setidaknya menghindari melewati rumah keluarga Pranoto saat malam. Sementara itu, Jatmiko tetap hilang tanpa jejak. Polisi masih terus memburu keberadaannya. Namun hingga kini, ia seolah menghilang di telan bumi. Kabar soal dirinya jadi bahan bisik-bisik. Ada yang bilang ia kabur ke kota besar, ada pula yang percaya ia sengaja menghilang karena merasa dihantui oleh perbuatannya sendiri. Kasus ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya kerangka kedua itu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua keluarga Pranoto? Dan di mana sekarang Jatmiko bersembunyi? Yang pasti, sejak kejadian itu, sumur tua di belakang rumah Pranoto tak lagi hanya dianggap angker, tapi berubah menjadi simbol dari kebenaran kelam yang akhirnya terungkap setelah sekian lama terkubur. Dan cerita tentang Ratna serta rahasia sumur tua itu masih jadi bahan perbincangan hingga sekarang, mengundang rasa penasaran, rasa takut, dan juga pengingat bahwa terkadang, misteri paling menyeramkan justru tersembunyi paling dekat dengan kita, bahkan di halaman belakang rumah sendiri.